Oke, semua orang tahu Apple adalah sebuah perusahaan teknologi yang sangat diperhitungkan sampai saat ini dengan produk ternamanya salah satunya si iPhone. Dan tahu nggak, Apple itu menurut gua secara personal mengalami kemunduran dalam hal inovasi dibandingkan, gua ambil satu contoh aja deh biar nggak ribet, Samsung. Mungkin di sini lu ada yang denial atau gue di cancel gue ngomong gini dengan berbagai macam alasan, bang Apple itu jual ini nggak jual ini bla bla. Oke, gue coba lu buat flashback, nggak usah jauh-jauh, flashbacknya di tahun 2025 aja, flashback beberapa hari di tahun 2025. Kalau kita coba ketik rumor Apple, rumor iPhone terkini, itu rumornya yang paling hangat paling hits dibicarain tuh iPhone SE Gen 4, yang dimana semua orang Apple fanboy, Apple garis keras, orang yang tergila sama produk Apple, ya itu ngebicarain iPhone SE Gen 4 alias iPhone SE 2025, yang mereka tuh bicarain iPhone tuh nanti bentuknya gimana. Tahan dulu. Kalau kita lihat rumor dari Samsung, itu udah the next level, beda level dengan si Apple punya. Mereka itu ngekonsepin gimana orang lain bisa buat, kok gua ketinggalan nih. Contoh Huawei buat layar 3 lipat, si Samsung juga nggak mau kalah. Jadi kalau lu ketik rumor Samsung saat ini, itu rumor yang beredar tuh layar 3 lipatnya Samsung. Karena mereka ngerasa, wah nggak bisa nih Huawei duluan, kita juga harus bikin, ya kan. Segercep itu si Samsung punya. Nah, itulah perbedaan antara si Samsung dengan si Apple. Gue di sini nggak ngomongin masalah ekosistem bla bla bla. Gue di sini hanya ngomongin sebuah bentuk atau finishing produk dari sebuah brand, dari sebuah perusahaan besar. Contohnya dari sini kita ngambil dari desain tampilannya. Nah, di sini semua orang tuh pada ngomongin, wah iPhone SE Gen 4 nanti desainnya kayak gimana ya? Desainnya gini-gini, ngotak gini. Padahal yang kita rame bicara, yang termasuk gue, ya including me sebagai fanboyan, itu ngomongin desain nanti iPhone SE Gen 4 tuh bakal pakai poni atau pakai dynamic island, atau nanti desainnya ngotak, atau nanti yang dimana sebuah perbacot-bacotan di media, di social media, di YouTube, mau di lokal atau internasional, semua itu ngomongin sebuah desain yang dimana desainnya paling nggak jauh-jauh dari desain zaman iPhone lahir tahun 2021. Gila kan? Lu bayangin, semua orang di seluruh dunia rame-rame ngomongin iPhone terbaru, dan ketika keluar, iPhone tersebut tuh lahir dengan desain tahun 2021, yang dimana bagi sebagian orang fresh, gila, tergila, keren, worth it. Itu pasti gue juga gitu. Nah, lu bayangin bisa segila itu, ya kan? Yang dimana yang kita omongin sebuah iPhone yang masih ada poninya, screen to body ratio-nya masih jelek, ya kan? Belum lagi miskin fitur. Iya bang, tapi kan SE emang, gue gak ngomongin SE-nya, gue ngomongin gimana sebuah produk, sebuah brand itu bisa gitu di tahun 2025 mereka membuat rumor yang rame, tapi rumornya itu desain yang itu aja. Ngerti gak sih lo maksud gue? Gue gak peduli lah, oke lah SE Gen 4 bagus nanti bla bla, oke lah, gue kesitunya gak ada masalah, fine gitu. Tapi kalau kita lihat ya, Apple iPhone 13, gue coba ngajak lo buat berpikir lagi. iPhone 13 ini lahir tahun berapa? Tahun 2021 anak-anak ya. Tahun 2021 14 September, yang dimana HP tahun 2021 ini dijiplak sampai iPhone 14 sama, sampai kameranya sama. Gue kasih contoh dari gue sendiri deh. Including me, lu bayangin, gue beli sebuah iPhone Inter, 7 juta lebih gue beli ini HP, yang dimana SIM cardnya nggak kebaca karena Inter. Lu bayangin, dan bentukannya, handphone ini bukan gen yang, bukan bentuk yang fresh. Handphone yang gue beli hampir 10 juta sinyal tidak bisa karena gue bego ini, itu desain dari desain 2021 yang dipakai sama si iPhone 13. Lu bayangin, sebego itu gue. Gue hanyalah satu dari jutaan Apple fanboy yang beredar di seluruh dunia. Ya gue gak ngomongin hanya Indonesia ya. Right? You know what I mean? Jadi menurut gue inilah sebuah inovasi yang sangat, bukan bagus, minim. Gue ngajak lo buat flashback yang terbaru deh. iPhone 16 Pro Max ya versus iPhone 14 Pro Max. Coba lu lihat perbedaannya apa? Apa yang bisa lu kasih kesimpulan ke gue? Kalau dari website resmi Apple Kerouac jelas lu bisa ngebedain karena wallpapernya. Kalau di kehidupan nyata orang megang dari jauh iPhone 14 Pro Max, lu bisa jadi mikir, anjir tuh orang kayaknya dari gayanya beli iPhone 16 Pro Max gak mungkin 14. Bisa lu pikir gitu? Bisa, karena Apple itu hanya merubah ukurannya sedikit aja. Dari 14 Pro Max ke 16 Pro Max, gue tambahin aja lah incinya. Dari 6,7 ke 6,9 inci. Sesimpel itu. Lu bisa lihat Samsung di menit-menit awal video gue. Ada Huawei buat layar lipat, dia langsung gercep.
capcus gitu dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang mereka hadapi nanti dengan biar nggak diklaim hak cipta ya dan lain-lain sengketa. Tapi mereka mau gitu. Kalau lu lihat iPhone 16 Pro Max, 14 Pro Max, siluet kameranya sama ya kan. Bahkan even sampai description-nya pun hampir sama ya. Gila ya kan. Inilah menurut gua yang inovasinya sangat terinovasi dan inovasi sangat inovasi sekali. Dan dengan inovasi yang sangat tinggi ini, makanya gak heran ketika Apple rilis iPhone terbaru, mereka naruh tombol-tombol di sudut-sudut. Wah, Apple fanboy, wah ini yang gue butuhin. Wah, anjay, gila. Dan lu bisa lihat sendiri, layarnya tuh cuma dikasih inci. Apakah spek layarnya beda? Enggak bang, enggak. Lu bisa lihat sendiri ya. Ya PPI-nya masih sama-sama 120 Hz, ada embel-embel HDR display. Yang paling berasa perbedaannya hanya 6,9 inci dari 6,7 inci. Iya, anjay. Jadi notabene-nya gini, lu beli sebuah iPhone jadul, let's say gue bilang iPhone 14 Pro, itu setara kalau lu pakai di mall-mall buat nongkrong, orang bisa mikir lu tuh pakai iPhone 16 Pro gitu. Sampai segitunya sebuah desain dari sebuah finishing produk dari sebuah perusahaan ternama. Gila gak? Gila? Ya enggak lah. Pembelinya banyak ya kan. Sokin baik lah ngasih desain. Bodo amat sih tuh. Makanya gue bilang ya, sebuah iPhone itu menurut gue kayak gimana ya. Gue jujur ya, lu bisa lihat konten gue udah upload ribuan video. Kalau lu bener-bener mantengin channel ini, gue bener-bener semangat konten tuh terakhir di zaman-zaman 2019, 2020, 2019 apa bang? 2019 yang which is dimana itu iPhone 11 Pro hadir. Gue langsung beli yang varian Max resminya belum ada, langsung gue beli di Singapura buat gue kontenin. Kenapa? Karena pada saat itu pertama kali iPhone boba ya kan. Dan setelah itu Gen itu ada Gen 12. Pertama kali iPhone desainnya ngotak lagi, back to the bone lagi. Dan sekarang dari iPhone 12, 13, 14, 15, 16 sampai capek gue nyebutinnya desainnya all the time ya kan. Jadi kayak gitulah. Makanya lu bisa lihat ya, gue sejenuh itu bikin konten sebenarnya. Dan lu kalau perhatiin, coba lu perhatiin, gue ngomong dari gue sejujur-jujurnya dari lubuk hati yang gue paling dalam. Kenapa banyak konten iPhone? Karena gue jualan iPhone. Makanya banyak konten iPhone. Kenapa gue konten iPhone? Bang, lu kan Apple. Enggak, gue gak se-Apple fanboy itu boy. Ya, gue gak se-Apple fanboy. Gue udah sering bilang, kalau gue bukan sebagai content creator, gue gak butuh iPhone 14 Pro Max yang gue punya, 15 Pro Max yang gue punya, 15 Pro yang gue punya, 14 Plus yang gue punya. Gue suka, gue sokin aja pakai iPhone yang Gen 2 atau Gen 3, selesai hidup gue. Gue gak peduli. Cuman karena inovasinya kurang, gue bikin konten juga menurun, gak sesemangat itu. Ya lu bisa lihat sendiri lah dari produktivitas konten gue, sampai seboring itu gue sama produksi Apple yang satu ini. Jadi ya gitulah. And finally di tahun 2025 kita masih hal yang sama. Gue coba ngajak lu buat flashback beberapa tahun jauh deh. Lu coba ingat deh, zaman iPhone 7, misalnya lu lagi pakai iPhone 7, ya lu pada lagi pakai iPhone 6, berasa bedanya dong. Atau lu lagi pakai iPhone 6, ada iPhone 7, berasa banget bedanya. Sekarang lu lagi pakai iPhone 7 misalnya, Apple ngeluarin iPhone 8 terbaru, belakangnya kaca, wireless charging. Udah pasti beda banget desainnya. Meskipun lu masih bisa pakai case yang sama, tapi desainnya beda. Dan sekarang persoalan di tahun 2025, kuno banget Apple di Indonesia, kuno gitu. Mereka buat ngejual HP aja nggak bisa gitu. Padahal peraturannya tuh udah jelas men, ya kan. Jadi anjir lah, ya gitulah ya. Ini hanya curhat aja sih. Maklum ibu-ibu.